Israel juga melancarkan serangan ke Teheran, Iran pada Senin pagi waktu setempat. Asap tebal ini, saudara, terlihat di antara gedung-gedung di pusat kota Teheran menyusul serangan udara Israel yang menargetkan wilayah-wilayah di ibu kota Iran. Serangan Israel ini, saudara, terjadi di bagian barat kota Teheran yang dekat dengan fasilitas sipil dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Rekaman CCTV ini, saudara, merekam peristiwa ketika rudal Israel diduga mengirimkan gelombang kejut ke sebuah gedung di pusat kota Teheran Senin pagi. Video merekam ruang kantor dengan kondisi yang meja dan juga kursi yang terguncang akibat benturan tersebut. Militer Israel juga kembali merilis gambar serangan mereka terhadap target-target militer Iran. Gambar ini, saudara, memperlihatkan serangan udara Israel yang berhasil menghancurkan peluncur rudal Iran di wilayah Iran Barat. Israel pun mengklaim peluncur rudal Iran tersebut tengah bersiap meluncurkan rudal ke wilayah Israel. Kemarin, saudara, Israel juga merilis gambar-gambar serangan udara mereka ke 6 bandara Iran yang menghancurkan jet-jet tempur Iran. Aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah aktivis di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di London pada Senin pagi waktu setempat. Mereka mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang terjadi pada Minggu pagi. Aktivis menyebut serangan Amerika Serikat sebagai provokasi berbahaya di tengah negosiasi nuklir dengan Iran. Mereka menilai negosiasi hanya dijadikan kedok untuk melancarkan serangan militer. Lebih kurang 30 rudal milik Iran meluncur ke Tel Aviv sebagai balasan atas serangan AS di fasilitas nuklir Iran. Iran masih memiliki rudal hipersonik Fatah 1 yang memiliki panjang 15,3 meter. Fatah 1 merupakan rudal balistik hipersonik yang bisa melaju hingga 5 kali kecepatan suara. Kemudian ada rudal Khaibar Shekan. Rudal balistik jarak menengah ini memiliki jangkauan 1.450 km dan dilengkapi hulu ledak nuklir. Rudal andalan Iran lainnya adalah Khorramshahr yang menjadi rudal balistik generasi baru Iran. Rudal ini memiliki jangkauan 2.000 km. Rudal ini telah dimodifikasi kecepatannya hingga mendekati hipersonik. Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Yang pertama adalah fasilitas pengayaan uranium Natanz yang terletak sekitar 250 km dari Tehran. Sebagian besar fasilitas ini berada di bawah tanah. Kemudian fasilitas pengayaan uranium Fordo. Fordo berada di dekat kota Qom, dibangun di dalam gunung untuk perlindungan maksimal. Yang ketiga adalah Isfahan di Iran bagian tengah dan merupakan rumah bagi kompleks penelitian nuklir terbesar di negara tersebut. Dihajar Amerika Serikat dengan membom 3 fasilitas nuklirnya, Iran menyerang balik. Total menyerah, Iran hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dengan gempuran rudal.
Sejarah puluhan tahun konflik Iran-Amerika Serikat kembali memanas. Perang antar dua negara semakin melebar. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Hari Senin, Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dengan rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah ke pangkalan Al Udeid. Iran klaim lokasi target serangan berada di luar area penduduk dan jumlah rudal yang diluncurkan setara dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika ke situs nuklirnya. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد. Israel pun masih menghantam Iran. Militer Israel merilis video yang memperlihatkan serangan ke 6 bandara di Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut serangan menargetkan landasan pacu, hanggar bawah tanah, dan juga pusat pengisian bahan bakar. Sejumlah pesawat tempur Iran seperti F-14, F-5, dan AH-1 serta helikopter Iran dilaporkan hancur. Militer Israel juga merilis video yang diklaimnya sebagai serangan fasilitas rudal di daerah sekitar Yaz, Iran. Angkatan Udara Israel menerbangkan jet tempur sejauh 2.200 km dari Israel untuk menyerang lokasi itu. Menurut Israel, lokasi itu adalah tempat Iran menyimpan sekitar 60 rudal yang sebelumnya ditembakkan ke Israel. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar memicu reaksi pemerintahan Qatar. Qatar mengutuknya dan mengklaim berhasil mencegat gempuran rudal Iran. Mereka mengecam agresi Iran dan menyatakan serangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara Qatar. Jual beli serangan antara Israel dan Iran masih terjadi. Apakah mereka sepakat dengan gencatan senjata atau ini hanya klaim sepihak saja? Sementara gelombang protes demonstrasi mengutuk perang berlangsung di sana-sini. Menuntut penghentian aksi militer yang malah memperparah ketegangan dan penderitaan warga sipil. Israel juga melancarkan serangan ke Teheran, Iran pada Senin pagi waktu setempat. Asap tebal ini, saudara, terlihat di antara gedung-gedung di pusat kota Teheran menyusul serangan udara Israel yang menargetkan wilayah-wilayah di ibu kota Iran. Serangan Israel ini, saudara, terjadi di bagian barat kota Teheran yang dekat dengan fasilitas sipil dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Rekaman CCTV ini, saudara, merekam peristiwa ketika rudal Israel diduga mengirimkan gelombang kejut ke sebuah gedung di pusat kota Teheran Senin pagi. Video merekam ruang kantor dengan kondisi yang meja dan juga kursi yang terguncang akibat benturan tersebut. Militer Israel juga kembali merilis gambar serangan mereka terhadap target-target militer Iran. Gambar ini, saudara,
memperlihatkan serangan udara Israel yang berhasil menghancurkan peluncur rudal Iran di wilayah Iran Barat. Israel pun mengklaim peluncur rudal Iran tersebut tengah bersiap meluncurkan rudal ke wilayah Israel. Kemarin, saudara, Israel juga merilis gambar-gambar serangan udara mereka ke 6 bandara Iran yang menghancurkan jet-jet tempur Iran. Tujuh pesawat pembom siluman B-2 milik Amerika Serikat telah kembali ke pangkalan udara Whiteman di Missouri, Amerika Serikat usai menyelesaikan misi serangan jarak jauh ke Iran, saudara. Kelompok pertama yang terdiri dari 4 pesawat berputar mengelilingi pangkalan sebelum mendekati landasan pacu. Kelompok terakhir yang terdiri dari 3 pesawat tiba dalam waktu 10 menit. Pesawat-pesawat itu, saudara, menjatuhkan 14 bom penghancur bunker seberat 15 ton ke sejumlah wilayah nuklir penting di Iran, yaitu di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Amerika Serikat juga mengerahkan sejumlah kapal induk ke kawasan Timur Tengah, saudara. Salah satunya adalah kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz yang dipindahkan dari Laut Cina Selatan ke Timur Tengah. Kapal ini mampu menampung lebih dari 6.000 personil, termasuk kru kapal dan juga awak pesawat. Kapal ini, saudara, memiliki bobot 102.000 ton. Kapal ini masih berada di kawasan Timur Tengah untuk bersiaga di tengah makin panasnya konflik Iran-Israel. Aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah aktivis di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di London pada Senin pagi waktu setempat. Mereka mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang terjadi pada Minggu pagi. Aktivis menyebut serangan Amerika Serikat sebagai provokasi berbahaya di tengah negosiasi nuklir dengan Iran. Mereka menilai negosiasi hanya dijadikan kedok untuk melancarkan serangan militer. Lebih kurang 30 rudal milik Iran meluncur ke Tel Aviv sebagai balasan atas serangan AS di fasilitas nuklir Iran. Iran masih memiliki rudal hipersonik Fatah 1 yang memiliki panjang 15,3 meter. Fatah 1 merupakan rudal balistik hipersonik yang bisa melaju hingga 5 kali kecepatan suara. Kemudian ada rudal Khaibar Shekan. Rudal balistik jarak menengah ini memiliki jangkauan 1.450 km dan dilengkapi hulu ledak nuklir. Rudal andalan Iran lainnya adalah Khorramshahr yang menjadi rudal balistik generasi baru Iran. Rudal ini memiliki jangkauan 2.000 km. Rudal ini telah dimodifikasi kecepatannya hingga mendekati hipersonik. Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Yang pertama adalah fasilitas pengayaan uranium Natanz yang terletak sekitar 250 km dari Tehran. Sebagian besar fasilitas ini berada di bawah tanah. Kemudian fasilitas pengayaan uranium Fordo. Fordo berada di dekat kota Qom, dibangun di dalam gunung untuk perlindungan maksimal. Yang ketiga adalah Isfahan di Iran bagian tengah dan merupakan rumah bagi kompleks penelitian nuklir terbesar di negara tersebut.